Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali Padang Panjang Sepekan hadir untuk memperbarui informasi Anda. Dari Command Center Padang Panjang bersama saya, Dirit M. Harika, kita langsung ke berita pertama. Perbakin Kota Padang Panjang bekerja sama dengan Polres gelar kejuaraan menembak Padang Panjang Shooting Competition tanggal 23 hingga 26 Juni 2022 dengan total hadiah mencapai 100 juta rupiah. Kejuaraan menembak Padang Panjang Shooting Competition yang merupakan hasil kerjasama Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia atau Perbakin Kota Padang Panjang dengan Polres dilaksanakan pada 23 hingga 26 Juni mendatang dengan total hadiah yang disediakan mencapai 100 juta rupiah. Pada rapat persiapan di Aula Endra Dharma Laksana Polres pada Jumat 10 Juni 2022, Wakapolres Kompol Alvira mengatakan Padang Panjang Shooting Competition 2022 sebagai upaya memberdayakan olahraga menembak sebagai salah satu olahraga prestasi. Untuk jenis pertandingan yang dipertandingkan diantaranya senjata api, standar perbakin, senapan angin, dan airsoft gun. Rifki Mahendra dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang Sepekan. Guna menghadapi penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diwakili oleh Kelurahan Silayang Bawah, Pemko adakan pembinaan persiapan di Aula Kantor Lurah Silayang Bawah. Pembinaan persiapan menghadapi penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diwakili Kelurahan Silayang Bawah oleh Pemko Padang Panjang dilaksanakan pada Jumat 10 Juni 2022 di Aula Kantor Lurah Silayang Bawah. Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur menyampaikan kegiatan penilaian lapangan akan berlangsung 22 Juni mendatang. Tidak hanya mendengarkan ekspos dari lurah, tetapi juga wawancara serta pemeriksaan kelengkapan administrasi kelurahan, laporan, capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, termasuk potensi serta swadaya masyarakatnya. Lebih lanjut, Osman menjelaskan, adapun tema penilaian tahun ini adalah mengenai kebangkitan ekonomi setelah pandemi. Sementara itu, Lurah Silayang Bawah Dedi Adrian menyebutkan, ada beberapa sektor yang akan ditonjolkan Silayang Bawah saat perlombaan ini. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 18 murid TK Smart Kids ikuti wisuda tahun ajaran 2021-2022 yang berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur, Sabtu 11 Juni 2022. Dihiasi dengan berbagai penampilan seni dari anak-anak sekolahnya, wisuda TK Smart Kids tahun ajaran 2021-2022 berlangsung dengan meriah dan penuh kebahagiaan. Kepala TK Smart Kids Nur Azizah menyampaikan, tujuan sekolah menampilkan pentas seni di acara wisuda ini adalah untuk menampilkan bakat yang dimiliki anak-anak dan melatih rasa percaya diri mereka tampil di depan umum. Nur Azizah mengatakan sudah 1 tahun Smart Kids mendampingi dan membimbing taruna-taruni untuk mengoptimalkan perkembangan kemampuan sosial, emosi, agama, bahasa, kognitif, fisik, motorik, seni, dan moral anak-anak. Nur Azizah juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan setahun mendampingi anak terdapat kilaf dan salah kepada wali murid. Turut hadir Ketua Komite Smart Kids Heri Arianto dan wali murid TK Smart Kids, Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Setelah mengkaji berbagai pertimbangan yang ada, diputuskan gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 digelar 28 Juli hingga 8 Agustus 2023 mendatang. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2023 rencana akan dihelat pada tanggal 29 Juli hingga 8 Agustus 2023 mendatang. Merupakan keputusan yang didapatkan saat rapat persiapan Porprov yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hans Sastri bersama Wali Kota Padang Panjang dan Wali Kota Padang Hendri Septa serta Koni Sumbar, Koni Padang Panjang, dan Koni Padang di ruang rapat Sekdaprov pada Sabtu 11 Juni 2022. Sementara itu, mengingat berbagai persiapan yang harus dimatangkan, Wako Fadli Amran meminta agar pelaksanaan Porprov yang awalnya direncanakan Juni 2023 agar ditunda untuk beberapa waktu lalu.
mengingat kesiapan Kota Padang Panjang dalam mempersiapkan tahapan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk penyelenggaraan Porprov ini. Sementara itu, Henry Septa juga setuju untuk mengundur jadwal Porprov. Hal tersebut dikarenakan Kota Padang juga akan menggelar beberapa kegiatan di Juni 2023. Dalam tahap awal pembagian venue, Kota Padang Panjang telah mengusulkan untuk menggelar 11 pertandingan, di antaranya cabang olahraga panjat tebing, bulu tangkis, tinju, wushu, tenis meja, menembak, judo, panahan, karate, catur, dan kickboxing. Sementara untuk sepak bola, basket, dan voli akan dihelat bersama di Kota Padang Panjang dan Padang. Selain itu, untuk pertandingan skateboard juga direncanakan digelar di Padang Panjang. Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Padang Panjang laksanakan wirid bulanan di Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat. Hadir sebagai penceramah Ustadz Darno Effendi. Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Padang Panjang menggelar wirid bulanan di Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru, Padang Panjang Barat pada Minggu 12 Juni 2022. Ustadz Darno Effendi yang diundang sebagai penceramah mengajak ibu-ibu pengajian dari berbagai majelis taklim mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ustadz Darno juga menghimbau kepada jamaah agar jangan meninggalkan orang tua, apalagi melupakannya, dan mengajak jamaah untuk selalu mendekatkan diri dengan masjid. Wali Kota diwakili staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Sedako Zulkifli yang hadir pada kegiatan tersebut berharap wirid bulanan BKMT dapat meningkatkan kualitas diri. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili Syaiful Arifin menyampaikan wirid atau pengajian akan memupuk silaturahmi dan membawa keberkahan. Di samping itu, dirinya meminta BKMT yang belum terdaftar di Kemenak segera mendaftarkannya. Haris Suyata dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pimpin apel bersama, Kapolres Novianto Taryono mengatakan operasi Patuh Singgalang yang dilaksanakan Senin 13 Juni 2022 lebih mengedepankan upaya preemptif dan preventif. Operasi Patuh Singgalang yang dimulai pada Senin 13 Juni 2022 lebih mengedepankan upaya preemptif dan preventif. Demikian diutarakan Kapolres AKBP Novianto Taryono saat membuka operasi tersebut dalam apel bersama yang diikuti Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Satpol PP Damkar di lapangan Mapolres. Novianto menjelaskan langkah preemptif yang dikedepankan dengan melakukan penyuluhan dan peneguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, sedangkan kegiatan preventif berupa patroli. Pihaknya juga menyebutkan operasi Patuh Singgalang ini merupakan kerjasama antara Polres bersama Dishub Padang Panjang dan Tanah Datar, Satpol PP dan Damkar, Brimob serta TNI yang berada di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Ditandai dengan pemencatan tombol sirene oleh Wali Kota Fadli Amran, Kota Padang Panjang resmi dicanangkan sebagai Kota Statistik dan Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik tahun 2023. Kota Padang Panjang resmi dicanangkan sebagai Kota Statistik dan Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik tahun 2023 pada Selasa 13 Juni 2022. Pencanangan dilakukan Wali Kota Fadli Amran yang ditandai dengan pemencetan tombol sirine di Hall Lantai 3 Balai Kota. Wako Fadli menyampaikan pencanangan Kota Statistik adalah bagian dari rentetan progres kegiatan yang telah dilakukan sejak jauh hari, dimulai dari peresmian pojok statistik, forum satu data, dan pembuatan website Serambi Data. Sehingga dari hasil kerja keras itu semua, Kota Padang Panjang dicanangkan sebagai Kota Statistik pertama di Indonesia. Wako Fadli berharap dengan langkah awal yang diambil pemerintah kota untuk menjadi kota statistik, nantinya dapat menjadi gerakan bersama khususnya bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga nantinya Sumatera Barat juga dapat menjadi provinsi statistik pertama di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Imam Mahdi mengapresiasi Kota Padang Panjang yang telah mengambil langkah awal sangat baik dengan berani mencanangkan diri sebagai kota statistik pertama tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut, Imam Magni didampingi Wako Fadli berkesempatan untuk mengunjungi Comment Center di Balai Kota dan pojok statistik yang berada di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, perwakilan Bapeda Sumbar, Dinas Kominfo Sumbar, Kepala BPS Sumbar, Sekda, asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah Sekota Padang Panjang, Kepala BPS Kota Padang Panjang, serta Kepala BPS Sesumbar. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Matangkan persiapan kegiatan University Social Responsibility atau USR kelima Universitas Baitur Rahmah lakukan rapat koordinasi bersama Pemko Padang Panjang. Pada rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Padang Panjang di Aula Pertemuan Khusus Unbrah Padang pada Selasa 14 Juni 2022, Rektor Unbrah Musliar Kasim memaparkan rundown kegiatan USR 5 yang akan dilaksanakan di Kota Padang Panjang pada 28 hingga 31 Juli. Mulai dari kedatangan tim USR 5, pembukaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan penutupan hingga pelepasan tim. Musliar menjelaskan tim USR 5 akan melakukan gotong royong bersama, tablik akbar, lomba tahfiz, fashion show keagamaan, senam bersama serta ada pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis. Lebih lanjut, Musliar memaparkan kegiatan ini semata-mata untuk mengekspos Kota Padang Panjang, menambah kunjungan dan ekonomi masyarakat, serta memperkenalkan Padang Panjang ke masyarakat luas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra menyampaikan segala persiapan yang ada di Kota Padang Panjang, mulai dari penginapan, penjemputan rombongan, lokasi pembukaan, lokasi tablik akbar, dan lain sebagainya sudah mulai tergambar. Sony berharap kegiatan USR 5 ini nantinya berkesan bagi pihak Unbrah dan berjalan dengan baik dan sukses, serta Padang Panjang menjadi tuan rumah yang baik bagi USR 5. Hadir dalam kegiatan tersebut dari Pemko Padang Panjang, Asisten 1 dan Asisten 2, Kabak Kesra, Kabak Protokol, Kepala OPD terkait, Camat beserta Lurah. Dari Unbrah, Ketua USR 5, Koordinator Kegiatan dan undangan lainnya. Yuli Guslinda, Padang Panjang sepekan. Peringati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-29, Pemko Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A secara serentak di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Padang Panjang adakan pelayanan KB gratis. Pelayanan KB gratis digelar oleh Dinas Sosial PPKB P3A dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29. Kegiatan untuk akseptor KB ini diadakan serentak di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Padang Panjang pada Rabu 15 Juni 2022. Kasih Pelayanan KB, Upit Harnita menyampaikan selain untuk menyambut Harganas, kegiatan ini juga mencapai cakupan ber-KB di Kota Padang Panjang. Sasaran utamanya adalah pasangan usia subur. Sebelumnya pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Sementara itu, Winda, warga RT 11 Kelurahan Genting, Kecamatan Padang Panjang Timur, merasa terbantu dengan adanya pelayanan KB gratis ini. Yuli Guslinda dan Juru Kamera Henry Indrawan, Padang Panjang sepekan. Sebagai rangkaian Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang, digelar lomba bermain peran dengan tema Keluarga Indonesia, Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual atau KILAS. Lomba bermain peran yang diikuti kader PKK Kelurahan Sekota Padang Panjang digelar di pendopo rumah dinas wali kota pada Rabu 15 Juni 2022. Tema yang dimainkan dalam lomba ini yaitu Keluarga Indonesia, Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Di hadapan Dewan Juri, setiap peserta menampilkan drama sebagai edukasi mengenai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Dalam lomba ini, para kader berpakaian sesuai dengan karakter yang dimainkan. Mereka menyampaikan pesan melalui drama sesuai dengan tema yang disisipi tragedi dan humor, supaya pesan yang disampaikan dapat diterima masyarakat dengan mudah. Bertindak sebagai Dewan Juri pada lomba ini, Wakil Ketua 2 TPPKK Sri Hidayani Sony Budaya Putra, Ketua Pokja 1 Desi Fiakardena, dan Wakil Ketua Pokja 1 Meili Hafni.
Sebelumnya, Sri Hidayani menyampaikan lomba bermain peran tentang pola asuh anak dan remaja di era digital dengan tema kilas ini, selain sebagai ajang silaturahmi dan kreativitas, juga untuk mensosialisasikan program Pokja 1 yang ada di dalam PKK. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Jambore merupakan salah satu kegiatan yang dapat memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan para kader PKK. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Asrul saat membuka secara resmi Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Asrul membuka secara resmi Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kota Padang Panjang pada Rabu 15 Juni 2022 di lapangan Bancalawe. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mengatakan menyambut baik dan mengapresiasi dengan diadakannya Jambore yang mengusung tema melalui Jambore ditingkatkan peran dan kapasitas kader PKK menuju Padang Panjang maju, sejahtera dan hebat tersebut. Pada kesempatan yang sama, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran mengatakan Jambore ini juga merupakan salah satu bentuk reward kepada kader PKK yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan 10 program pokok PKK. Jambore diikuti sebanyak 340 kader PKK yang terdiri dari 20 kader PKK kecamatan dan 320 kader PKK kelurahan. Sebanyak 16 kelurahan yang ada di Padang Panjang masing-masing mengirim 20 kader. Setelah dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, rombongan berkesempatan mengunjungi stand-stand UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di 16 kelurahan. Turut hadir Ketua GUW, Ketua DWP, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan Lurah. Dega Paduana dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Kader PKK dari 16 kelurahan tampil mengesankan pada Lomba Penyuluhan Pokja 3 Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kota Padang Panjang yang diselenggarakan di Aula Dinas Sosial PPKB P3A, Rabu 15 Juni 2022. Kepala Bidang Pokja 3 Adena Frita Anas yang menjadi juri mengatakan selain mengesankan para kader PKK juga memahami materi yang disampaikan. Adapun tujuan lomba adalah menjadikan kader PKK ujung tombak pelaksanaan program pemerintah di tengah masyarakat, khususnya pada Pokja 3 di bidang sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga. Lebih lanjut, Ade menjelaskan, dengan lomba ini bisa mengasah kemampuan kader, sehingga saat memberikan penyuluhan bisa lebih mengena bagi masyarakat. Pada lomba penyuluhan dengan materi sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga ini, masing-masing peserta diberikan waktu 10 menit. Kriteria penilaian diantaranya meliputi isi materi, penguasaan panggung, dan penyampaian bahasa. Isi materi menjadi nilai yang paling tinggi dengan bobot 50%. Haris Suyata dan Juru Kamera Hendri Indrawan, Padang Panjang sepekan. Menjadi salah satu perlombaan pada Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kota Padang Panjang, beragam produk unggulan UMKM dipromosikan dalam stand Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K dari masing-masing kelurahan. Produk-produk yang ditampilkan di stand UP2K merupakan hasil produksi kader PKK dari 16 kelurahan di Kota Padang Panjang, baik berupa makanan, minuman, kerajinan atau handmade, batik, dan produk daur ulang limbah atau sampah. Selanjutnya, keragaman produk dan tampilan atau kemasan produk dengan bobot penilaian 25% dan pengembangan kelompok UP2K dilihat dari adanya peta UP2K dan peningkatan grafiknya dengan bobot 25%. Dengan adanya stand UP2K ini bisa meningkatkan perekonomian keluarga di kelurahan. Dega Paduana dan Juru Kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna tingkatkan kreativitas kader PKK dalam pemanfaatan teknologi, PKK Kota adakan lomba pembuatan vlog sebagai rangkaian dalam Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kota Padang Panjang. Lomba pembuatan vlog sebagai rangkaian Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kota Padang Panjang dilaksanakan guna meningkatkan kreativitas kader PKK dalam memanfaatkan teknologi. Penilaian lomba vlog yang diketuai Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran bersama Ketua Pokja 4 Vita Gusta dan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Hari Sulistyo yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas pada Rabu 15 Juni 2022.
Lomba vlog bertemakan gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana menuju PHBS Plus dengan pengambilan video menggunakan handphone dan editing menggunakan aplikasi Viva, Pilogit, dan Quick Video Editor. Vlog yang berdurasi 3 menit tersebut dengan peserta 3 orang dan 1 ketua TPPKK Kelurahan memiliki kriteria kesesuaian isi konten. Penyajian atau penyampaian pesan bersifat informatif dan mudah diterima audiens. Kualitas sinematografi, orisinalitas video, isi konten, dan up-to-date serta jumlah atensi dari penonton. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Tidak hanya lomba pembuatan vlog untuk meningkatkan kebersamaan dan semangat para kader PKK, TPPKK Kota juga laksanakan lomba outbound dalam rangkaian Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang. Lomba outbound sebagai rangkaian Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang diadakan di lapangan Bancalawe pada Kamis 16 Juni 2022. Outbound yang digelar terdiri dari 3 perlombaan, di antaranya lomba rempak goyang, lomba pesan berantai, dan lomba tukar baju tercepat. 3 perlombaan ini memiliki pesan tersirat dalam melaksanakan kegiatan PKK yang dilakukan sehari-hari. Dr. Dian menjelaskan lomba rempak goyang memiliki arti kompak dalam melakukan kegiatan satu sama lainnya. Lomba pesan berantai memiliki arti bagaimana kader PKK dalam menyampaikan informasi baik dari kota ke kecamatan maupun kecamatan ke kelurahan dan sebaliknya. Sementara itu, lomba tukar baju tercepat mengandung arti bagaimana kecepatan kader dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain melakukan perlombaan outbound, kegiatan juga diawali dengan senam bersama kader PKK. Disediakan door prize untuk para kader yang bisa menjawab pertanyaan seputar PKK dan Dasawisma. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. TK Negeri Pembina Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat adakan syukuran akhir tahun pelajaran dengan meluluskan 124 orang murid. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan syukuran akhir tahun yang dilaksanakan oleh TK Negeri Pembina. Sebagai Bunda PAUD, Dr. Dian menghimbau pendidikan di PAUD maupun di TK tidak mengutamakan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung. Bunda Dian mengapresiasi TK Pembina lantaran tidak hanya mendidik karakter saja, tetapi juga meraih prestasi sebagai sekolah ramah anak yang memiliki sarana prasarana memadai dan mengoptimalkan pendidikan anak usia dini. Kepala TK Pembina Rohima mengatakan kegiatan syukuran kelulusan anak ini merupakan yang ke-16. Sebanyak 124 orang lulus, namun ada 13 orang mengulang karena belum berumur 6 tahun. Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diwakili Kasubag Umum dan Kepegawaian Denny Yuliadi dan undangan lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat kembali meraih juara umum dalam ajang Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang tahun 2022. Dalam ajang Jambore Kader PKK Kelurahan berprestasi tingkat Kota Padang Panjang, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat kembali berhasil meraih juara umum. Ada 5 perlombaan yang diadakan, 2 diantaranya berhasil dimenangkan PAUS dengan predikat juara pertama, yaitu lomba penyuluhan Pokja 3 dan lomba vlog PHBS Plus. Wali Kota yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Setdako Yas Edi Zarwin yang menutup kegiatan ini di lapangan Bancalawe pada Kamis 16 Juni 2022 memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara yang berjalan lancar dan sukses tersebut. Ia juga mengucapkan selamat kepada kelurahan yang berhasil keluar sebagai pemenang. Yas Edi Zarwin juga berpesan kepada semua kader agar menjadi kader yang tangguh dalam melaksanakan tugas di masyarakat, menjadi kader yang dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar, serta tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak perpanjangan tangan pemerintahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran
juga menyampaikan selamat kepada para pemenang, khususnya Kelurahan Pasar Usang yang telah 2 kali berturut-turut keluar sebagai juara umum. Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Kepala OPD terkait, Camat, Lurah, Ketua GOW, Ketua DWP, dan organisasi wanita lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Mengisi tausiah dalam wirid korpri di lingkungan Pemko Padang Panjang, Jumat 17 Juni 2022, Ustadz Albert Nasir menyampaikan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pantas dijadikan hujjah bagi umat Muslim untuk pasrah terhadap takdir. Pada wirid korpri di lingkungan Pemko Padang Panjang pada Jumat 17 Juni 2022 di Masjid Islamic Center, Kelurahan Koto Panjang, Ustadz Albert Nasir tampil memberikan tausiah. Ustadz Albert menjelaskan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia telah Allah takdirkan. Seseorang tak akan mampu melaksanakan ketaatan atau menolak kemaksiatan melainkan atas kehendak Allah. Lebih lanjut, Ustadz Albert menjelaskan setelah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu, seorang muslim harus memahami takdir Allah dan makna ikhtiar. Adanya ketetapan atau takdir Allah tidaklah pantas dijadikan hujah bagi seorang muslim untuk pasrah terhadap takdir. Ustadz Albert juga memaparkan akidah dan pemahaman yang benar tentang takdir akan mendorong seseorang untuk giat beramal kebajikan, bukannya bermalas-malasan kemudian beralasan dengan takdir. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ampera Salim mengingatkan pentingnya publikasi dalam sebuah institusi. Beberapa waktu lalu telah dilantik PPID Utama dan PPID Pembantu, Wali Data, dan Bako Humas. Maka untuk itu, kita berkewajiban agar dapat mempublikasikan apa-apa kegiatan dan informasi yang ada di lingkungan kita. Andes Maradona dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, tak lupa kami ingatkan untuk Anda yang mengalami kondisi kegawat daruratan, Anda dapat menghubungi layanan call center 112. Operator kami akan siap melayani Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.